Terima kasih Raja. Di balik kebencian dan dendam kamu, ternyata kamu masih mau peduli sama aku dan nolongin aku. Kasihan Raja, pasti semalaman nungguin aku. Masya Allah, Raja perhatian sama aku. Raja kalau sedang tidur begini, kenapa kelihatan begitu menenangkan? Jamal, baru bangun lo? Iya. Sorry, gue ganggu. Aman bro, aman. By the way, gue boleh cek CCTV rumah sakit? Boleh, boleh, boleh. Gue udah bilang juga sama pihak keamanannya. Lo mau lihat sekarang? Iya, kalau boleh ya. Ayo, ikut gue ya. Ini ruangan dicek. Iya. Pak, bisa langsung aja. Baik. Bisa tolong putar rekaman semalam di ruangan anggrek nomor 201. Baik, Pak. Ternyata 2 orang, Bang. Lo kenal sama mereka? Satunya gue kenal. Namanya Dimas. Tapi satunya gue nggak tahu dia siapa. Oke. Kayaknya orang pertama ini mencoba untuk berbuat jahat sama Arsi. Dan keburu kepergok sama orang yang lo kenal siapa? Dimas. Iya. Ja, kita harus lapor polisi, Ja. Siapa pria itu sebenarnya? Dan kenapa Dimas bisa pas datang ke kamar Arsy? Ada apa ini? Apa ini ada kaitannya sama semua ini? Dimas tahu siapa pria itu dan menguntit-nya ke rumah sakit. Ja, gimana? Kita lapor polisi sekarang. Sebaiknya kita selidiki dulu. Karena gue gak mau asumsi liar kita menjadi fitnah akhirnya. Tapi sebelumnya Arsy pernah cerita ke gue. Kalau dia sempat diserang sama pria yang gak dia kenal. Oke. Bisa jadi orang itu adalah orang yang sama. Dan sekarang ini ada buktinya. Bukti CCTV. Artinya ada seorang yang berusaha untuk mencelakai Arsi. Ja, nyawa Arsi terancam. Ini udah masuk pidana loh. Ini sudah termasuk pembunuhan berencana. Ya ampun, kenapa harus jadi serumit ini? Raja bersikap baik banget sama aku pas aku lagi sakit gini. Kayak waktu aku tenggelam dan ketika tangan aku terluka, Raja juga baik banget. Kayaknya kok lebih enak sakit. Jadi Raja gak marah-marah terus sama aku. Astagfirullahaladzim. Ngawur banget sih pikiran aku. Ampun, ya Allah.
Jangan kabulkan permintaan aneh ini. Tapi kenapa tadi Raja mau lihat CCTV? Emangnya ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arsi. Alhamdulillah. Kamu udah sadar? Sadar? Iya nak. Kamu nggak sadar sejak kecelakaan. Semalam juga waktu ibu datang ke sini kamu belum sadar. Kapan kamu mulai sadarnya? Baru aja. Alhamdulillah. Raja mana? Semoga cowok yang waktu itu nggak tiba-tiba nongol. Dias, kamu ngapain lihat-lihat terus ke pintu? Baru juga datang. Kenapa mau pulang? Ya enggak lah Bu, kan Dias baru datang juga nengokin ke Arsy, kan Dias kangen. Kamu bisa aja. Udah pintar ngomong kamu sekarang. Oh ya Kak, nama dokter ke Arsy siapa sih? Dokter Hadi. Kenapa kamu nanya? Enggak, nggak apa-apa, nanya doang Bu. Gawat. Aman. Aduh, ngapain juga sih dia kesini? Jangan-jangan dia dokter Hadi, dokternya ke Arsy. Astaga. Syukurlah, Arsy sudah siuman. Raja, Sayang, kondisinya sekarang udah enakan. alhamdulillah. Nah Raja, kondisinya Arsy gimana? Arsy sekarang bebek aja, Bu. Dan hari ini sudah bisa dibawa pulang. Tapi ya untuk selanjutnya, biar dokter nanti yang akan memberikan penjelasan. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu baru datang. Iya, ibu tadi sama Dias kesininya. Dia sih mana? Tadi ke kamar mandi. Maaf, kalau gitu saya pamit dulu ya. Mau visit pasien. Makasih ya Nak Iqbal. Sama-sama, Bu. Thank you, Bro. Sama-sama. Saya pun harus jalan, Bu. Ada urusan yang mesti saya selesaikan hari ini. Iya. Saya titip Arsy ya. Iya, Arsy biar sama ibu aja. Tapi ingat, sebelum Raja balik, Ibu jangan kemana-mana. Ya. Iya, kamu tenang aja. Kamu kenapa? Kok begitu khawatir sama aku? Bukannya di sini aman karena ada dokter dan perawat. Ya wajar aja Arsy, namanya juga suami yang sayang sama istri tercintanya. Lagi pula kondisi kamu sekarang ini kan lagi sakit. Ya sudah kalau gitu. Aku pamit dulu, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arsy. Iya.
Kak Raja mana Bu? Tadi dia dengar dari dalam kayak ada suara Kak Raja. Iya udah pergi lagi. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa kamu? Kok sekarang kalau ada di rumah sakit pasti kamu hilang-hilangan dulu? Nggak apa-apa Bu, dia tadi kebelet banget, nggak kuat, sakit perut, jadi ke toilet dulu. Jadi tadi yang sama Kak Raja namanya Iqbal, bukan Dokter Hadi. Ternyata Dimas nggak bohong soal kejadian semalam. Saya harus temuin dia dan pastikan apa dia mengenal laki-laki yang mau mencelakakan Arsy. Halo. Sekarang kamu jawab. Siapa pelaku yang udah berani masuk ke kamar Arsy? Jadi dia tahu kalau ada orang lain selain gue di kamar Arsy. Berarti dia udah ngecek CCTV. Bisa nggak Anda jawab pertanyaan saya? Jadi akhirnya lo tahu kalau gue nggak bersalah. Kalau gue beneran berusaha nyelamatin Arsy. Iya. Saya tahu dari CCTV. Gue nggak tahu itu siapa. Gue sama sekali nggak tahu sama orangnya. Dimas. Saya nggak pernah percaya sama kamu, Dimas. Kemarin di rumah sakit, saya udah larang kamu untuk ikut. Tapi kamu tetap bertahan. Gue cuma mau tahu kondisi sahabat gue. Terus kamu tahu dari mana? Ada orang yang berani masuk ke kamar Arsy. Yang jelas orang itu bukan suruhan gue. Karena kalau emang suruhan gue, ngapain gue susah payah nyelamatin Arsy? Lu salah alamat kalau curiga ya sama gue. Begini, Dimas. Kita ketemu sekarang. Ketemu. Iya. Karena kamu harus jelasin apa yang terjadi sama Arsy. Oke, kita ketemu. Gue yang nentuin tempatnya di mana. Terserah. Dimanapun kamu mau, saya ikut. Yang pasti kamu harus buktikan dan pastikan bahwa kamu bukan otak dari kejahatan terhadap Arsy. Karena kalau enggak, saya bakal lapor kamu ke polisi dan kamu akan mendekam lama di sana. Biar gue Sherlock alamatnya. Ya, saya tunggu. Gue bakal ungkapin siapa yang selama ini berencana ngejahatin Arsy. Gue bongkar semuanya. Cafe Rani. Kenapa Dimas memilih Cafe Rani sebagai tempat tujuan? Apa Rani ada hubungan sama ini? Ngapain lo kesini masuk seenaknya? Keluar. Orang yang semalam datang buat celakain Arsy. Itu suruhan lo kan? Benar dugaan gue. Dia yang mergokin Jack semalam. Lo datang ke sini pengen nuduh aja kayak gitu. Mending sekarang lo keluar sebelum gue telepon security. Nggak ada siapa-siapa, Ran. Makanya gue bebas masuk ke sini. Mending lo sekarang jawab pertanyaan gue. Dari kejadian waktu itu sama kejadian semalam itu sama-sama orang suruhan lo kan? Orangnya sama, jaketnya sama. Lo nggak usah alasan sekarang. Padahal gue udah peringatin lo, Ran. Tapi ternyata lo masih nekat juga. Makanya gue minta Raja datang ke sini. Raja? Kemana sih Dimas kita?
Selamat pagi Pak Raja. Ya pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi nyari pengunjung. Kafenya bukanya jam 11 Pak, saya juga baru datang. Kalau Bu Rani bagaimana? Sudah Pak, sudah datang. Biasanya ada di ruangannya. Ya sudah, makasih kalau gitu ya. Sama-sama Pak, ada lagi Pak yang saya bantu? Cukup. Baik Pak, permisi. Mungkin dia masih di jalan. Sebaiknya saya samperin Rani dulu di ruangannya. Gue yakin lo takut sekarang. Tapi masalahnya Raja udah curiga sama gue. Dan dia ngancem bakal laporin ke polisi kalau gue nggak ceritain yang sebenarnya. Ceritain yang sebenarnya. Lo jangan pura-pura nggak tahu, Ran. Gue bakal ceritain semuanya. Termasuk ngasih tahu motif lo. Kalau lo sekarang ini lagi hamil. Makanya lo mau nyingkirin Arsi. Biar lo bisa cepet-cepet nikah sama Raja, kan? Ruangannya kosong. Tapi tasnya ada. Sebaiknya saya cek di atas. Itu urusan lo bakal sama polisi nanti, Ran. Kenapa ketawa? Ini nggak main-main. Ya udah. Berarti lo mau laporin gue ke Raja dan kasih tahu ke Raja kalau gue hamil kan? Ya kasih tahu aja. Gue nggak takut. Berarti Raja kan nanti bakal ninggalin gue. Terus Raja bakal makin deket deh sama Arsy. Itu yang lo mau? Kasih tahu aja ke Raja. Gue nggak apa-apa kok. Kayaknya justru lo deh yang akan menderita. Karena Arsy kan nanti bakal jatuh ke pelukan Raja. Terus lo sedih deh. Sial. Bener juga omongan dia. Ya udah. Berarti sekarang kita tinggal tunggu Raja datang aja ya. Terus gue dengerin semua omong kosong lo yang akan lo sampein ke Raja. Selamat siang Bu Arsy. Siang, Suster. Siang Sus. Oh ya Bu, ini ada resep dari dokter dan ini harus ditebus. Kebetulan di sini tidak tersedia. Mungkin Ibu bisa ke apotek yang ada di sekitar sini karena harus segera diminum. Iya, Suster. Permisi. Ya. Permisi. Biar dia aja yang tebus resepnya ya. Uangnya mana? Dia kakak nggak pegang uang. Udah, kamu tenang aja. Biar ibu yang kasih uangnya, ya. Asik, lebihnya buat gue. Oke. Yes, pergi dulu ya, Bu. Kak. Ibu, maafin Arsy ya, Bu. Arsy jadinya ngerepotin Ibu terus. Enggak, sayang. Justru ibu yang meminta maaf sama kamu. Sering ngerepotin kamu. Kamu tenang aja. Yang penting kamu cepat sembuh, ya. Amin. Ya Allah, kasihan Arsy. Kelihatan sekali kalau dia nggak mau ngebebanin suaminya.
Ibu terima telepon dulu di luar ya. Kamu istirahat sebentar. Ya. Apa sudah ada perkembangan yang baru, Pak Johan? Nomor plat mobil yang hampir tabrakan dengan mobil Rama ternyata palsu, Pak. Palsu? Benar, Pak. Kami jadi semakin yakin kalau kecelakaan Rama ini memang direncanakan. Ya Allah. Dan kami yakin, Pak, si penabrak tersebut sengaja pasang plat nomor palsu untuk menyembunyikan identitasnya. Pak, apa pihak kepolisian ada clue yang lain? Atau orang yang sedang dicurigai sekarang? Sementara belum, Pak. Tapi kami sudah meminta keterangan dari beberapa orang. Salah satunya Saudara Dimas, teman dekat Rama dan Arsy. Dimas? Iya, Pak. Apa Pak Irwan dikenal dengan Saudara Dimas? Ya, saya tahu. Itu teman baik Rama waktu kuliah. Dan setahu saya, Dimas sempat ketemu sama Arsy dan Rama sebelum kecelakaan itu. Benar, Pak. Kebetulan mobil yang digunakan Dimas sama dengan mobil yang digunakan pelaku, Pak. Maksud Pak Johan? Pelakunya? Bukan begitu, Pak. Hanya kebetulan saja memakai SUV hitam. Tapi setelah kami cek, ternyata plat nomor mobilnya berbeda. Syukurlah, Pak. Karena saya tahu Dimas itu anak yang baik. Terima kasih Pak Irwandi atas keterangannya. Nanti kalau ada informasi terupdate, kami akan segera kabarkan kepada Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak Johan. Aku khawatir kesehatan Arsy akan memburuk kalau dia tahu kecelakaan Rama kemungkinan besar disengaja. Ya Allah, kasihan sekali Arsy. Ujian hidupnya yang menimpanya begitu bertubi-tubi. Sebaiknya aku simpan saja informasi ini, termasuk juga untuk Raja, sebelum hasil investigasi dari polisi benar-benar valid. Aku sangat berharap Raja bisa menjadi support system dan bisa selalu menjaga Arsy. Sayang. Rani. Ran. Raja udah datang. Udah siap. Kasih tahu semua rahasia yang lo punya ke Raja. Ran. Ran. Sayang. Ran. Ran. Rani. Sayang, kok kamu kesini nggak bilang sih? Aku kangen banget sama kamu, sayang. Rani, udah. Apaan sih, sayang? Kamu masih marah gara-gara semalam? Iya, aku minta maaf, sayang. Aku emang emosi semalam. Udah ya, kita baikan ya, sayang. Aku kesini mau ketemu sama Dimas. Dimas? Dimas
Dimas selingkuhannya istri kamu? Cukup, Ran, cukup. Ya terus kamu ngapain waktu sama Dimas? Semalam ada orang yang masuk ke kamar Arsy dan berniat untuk mencelakakan Arsy. Terus Dimas datang dan tiba-tiba mencegat orang itu. Dan aku yakin banget Dimas pasti tahu siapa orang ini dan apa maksud dan tujuan orang ini. Terus maksudnya kamu kesini tuh bukan mau ketemu sama aku, tapi kamu mau ngurusin urusannya si Arsy? Sayang, bukan begitu sayang. Bukan begitu apanya sih? Udah jelas-jelas tadi kamu ngomong kayak gitu. Aku udah mulai lihat ya perubahan sifat kamu sama Arsy. Kamu jadi lebih perhatian sama Arsy, kamu udah mulai suka kan sama dia? Rani, please dong, kamu jangan ngada-ngada gitu, Rani. Kadang ada apanya. Aku cuma ngomong sesuai faktanya aja. Ya fakta apanya? Faktanya adalah aku tuh pura-pura doang sama Arsy. Aku tidak ada perasaan dan sampai sekarang pun aku tidak pernah ada perasaan sedikit pun. Aku cuma pura-pura untuk nyenangin papa aku karena aku nggak mau kalau papa aku tahu pernikahan aku cuma pernikahan pura-pura. Bohong. Aku tahu kamu bohong. Aku bisa ngerasain aku nih perempuan. Kamu tuh udah punya perasaan ke dia, kamu perhatian sama dia, ya kan? Kamu ngaku aja. Terserah kamu, Rani. Mau kemana? Aku capek debat sama kamu. Anak buah lo itu mending lo suruh pergi jauh-jauh. Dia pasti udah ketangkep CCTV. Dan polisi pasti bakal nyari pelakunya. Lo gak akan ngelaporin gue kan? Lihat aja nanti. Lo ketakutan rahasia lo bakal kebongkar semuanya. Soal kehamilan lo, Raja bakal ninggalin lo. Belum lagi nanti lu bakal masuk penjara. Lo juga bakal kehilangan Arsy? Gampang itu. Bisa gue pikirin lagi. Anggap aja sekarang gue lagi ngelakuin suatu kebaikan buat lo. Gue gak bakal bongkar rahasia lo. Tapi inget ya, Ran. Lo boleh ngelakuin apa aja buat misahin Raja sama Arsy. Tapi lu jangan sakitin Arsy. Iya, gue janji. Alhamdulillah Bu Jaka, terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan kembali untuk jadi agen laundry-nya. Iya, bener lumayan buat tambah-tambahan. Ah, itu pelangnya mau dikirim hari ini? Itu gratis kan Bu? Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dapat kerjaan baru. Walaupun cuma jadi agen, tapi lumayan lah. Supaya nggak terus-terusan tergantung sama Arsy. Aman. Males banget gue kalau ketemu Iqbal lagi. Aduh, itu kan dia lagi. Kabur kemana nih gue? Untung aja gak ada orang. Gue gak ketahuan. Aduh, udah terlanjur ngaku jadi dokter lagi. Siapapun namanya yang punya baju ini, pinjam bajunya sebentar aja ya. Ya nggak apa-apa, pakai aja kok. Yang lama juga nggak apa-apa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, Arsi sekarang jauh kelihatannya lebih baik. Ya, gimana kondisi istri saya? Alhamdulillah, Bu Arsi sudah membaik. Alhamdulillah, dok. Oh ya, istri saya berarti sudah boleh saya bawa pulang hari ini? Sebaiknya 1 atau 2 hari lagi, supaya kondisi Bu Arsi benar-benar pulih. Begini, dok. Saya boleh bicara sebentar sama dokter di luar? Permisi ya, Bu. Saya tinggal sebentar. Arsi, Raja kok kelihatannya malah pengen cepet kamu pulang ya? Bukannya di sini lebih aman? Ada dokter sama suster yang jagain kamu 24 jam. Nggak apa-apa, Bu. Arsi juga nggak mau terlalu lama di rumah sakit. Jadi begini, dok. Mungkin dokter sudah mendengar kejadian yang sudah menimpa istri saya semalam. Jujur saya masih cemas. Saya merasa istri saya nggak aman jika berada di sini. Saya mengerti. Tapi masalah ini kan sudah ditangani pihak keamanan rumah sakit. Ya, tapi tetap aja saya ngerasa nggak nyaman, dok. Jadi saya putuskan, saya akan bawa istri saya hari ini juga. Lagi pula dokter kan udah bilang, kalau istri saya sudah baik-baik aja, udah bisa dibawa pulang. Jadi menurut saya nggak masalah dong kalau saya bawa hari ini juga. Saya izinkan Bu Arsi pulang. Tapi tetap harus kontrol untuk memastikan perkembangan kesehatannya. Dan benar-benar harus dijaga, jangan sampai Bu Arsi banyak pikiran dan stres. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Makasih, dok. Ya, sama-sama. Raja, gimana? Apa kata dokter? Arsi akan saya bawa pulang karena akan lebih aman jika Arsi berada di rumah. Kok lebih aman? Bukannya lebih baik di sini? Di sini kan ada dokter sama ada suster yang bisa jagain Arsi 24 jam. Maksud aku lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Arsi akan lebih nyaman jika berada di rumah ketimbang di rumah sakit. Iya, Bu. Arsi juga nggak mau, nggak nyaman lama-lama di sini. Arsi pengen cepat pulang ke rumah. Kalau kamu di rumah, siapa yang jagain kamu? Kan Raja harus kerja. Saya akan libur kerja. Untuk merawat Arsi. Jangan, Nak. Nanti pekerjaan kamu terbengkalai. Bu, Arsi lebih penting daripada pekerjaan saya. Udah, apa ibu aja yang jagain Arsi ya? Enggak. Ibu mending istirahat. Toh kan ibu juga habis sembuh dari sakit. Gak apa-apa. Ibu kan nanti jagain Arsi nggak sendirian. Ibu bisa sama Dias jagain Arsi. Dias kan harus kuliah. Gak apa-apa, ibu nggak keganggu kok. Nanti ibu jagain Arsinya gantian sama Dias. Sampai Arsi bener-bener sembuh. Jangan. Bu. Apa ibu aja yang jagain Arsi ya? Enggak. Ibu mending istirahat. Toh kan ibu juga habis sembuh dari sakit. Gak apa-apa. Ibu kan nanti jagain Arsi nggak sendirian. Ibu bisa sama Dias jagain Arsi. Dias kan harus kuliah. Gak apa-apa, ibu nggak keganggu kok. Nanti ibu jagain Arsinya gantian sama Dias. Sampai Arsi bener-bener sembuh. Jangan. Bu. Kalian ini kenapa ya? Kok kayaknya ibu nggak boleh ya jagain Arsi? Atau ibu nggak boleh ke rumah kalian? Ibu, bukan gitu maksudnya.
Ya, seperti yang Raja bilang tadi. Udah gitu kan, kita pengantin baru. Jadi, gak enak kalau ada orang lain di rumah. Iya, Ibu lupa. Iya bener. Lebih baik kalian berdua aja. Biar cepet-cepet Ibu dapat cucu. Ya. Perut ini udah semakin membesar. Sebentar lagi orang-orang pasti tahu kalau aku hamil. Termasuk Raja. Aduh. Aduh sakit. Ibu, obat udah selesai, administrasi udah beres, sekarang kita udah bisa pulang. Bentar, Ibu butuh apa? Dias. Dari tadi dia pergi belum datang-datang. Kemana ya tuh anak ya? Coba ditelepon, Bu. Bentar, Ibu telepon. Aduh, teleponnya juga nggak diangkat-angkat. Ibu cari Dias dulu ya. Tunggu sebentar. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih. Biar saya yang bawain. Ayo. Selamat siang, Dok. Siap, Dok. Kok suster-suster itu manggil dia Dok? Jangan-jangan pantes aja selama ini dia kayak curiga sama gue. Ternyata dia dokter beneran. Aduh, malu banget gue kalau gini. Kamu ngapain di sini? Itu dokter Iqbal ya? Ibu kan kenal sama dia. Kita kesana dulu ya. Kenapa sih kamu? Iya, jangan sekarang aja. Lagian kan kasihan Kak Arsy sendirian di kamar, Bu. Iya nggak apa-apa. Tadi ibu juga ninggalin Kak Arsy buat nyariin kamu kok. Bilang aja ibu mau jalan-jalan ya kan? Enggak. Kak Arsy itu udah mau pulang. Nungguin dari tadi. Udah, yuk. Ini baju siapa? Ini pasti bukan baju kamu kan? Aduh, gue lupa belum balikin. Dias, baju siapa? Iya, ini baju kakak tingkat Dias, Bu. Dia kerja di sini jadi dokter. Tadi kita sempat ngobrol, makanya dia lama. Ini Dias mau balikin kok. Dia nitip soalnya. Siapa? Nama kakak tingkat kelas kamu. Ibu kan tahu semua tahun kamu. Aida, Bu. Yaudah, Dias balikin dulu ya, Bu. Ya, bentar. Ya. Ran? Mana ya? Kenapa tuh? Ran, lo kenapa? Kontraksi lagi? Aduh, Mon, gue takut, Mon. Takut kenapa, Ran? Perut lo kenapa? Ini gue kayak flek ya, Mon.
Mon. Ya ampun, Ran. Kita ke rumah sakit yuk, periksain ke dokter Iqbal. Enggak, Mon. Gue gak mau ke rumah sakit, gue gak mau ketemu dokter Iqbal. Dokter Iqbal kan ada di rumah sakit yang sama kayak Arsy. Kalau mereka ngeliat gue di dokter kandungan gimana? Ya udah, kita nggak usah periksa sama dokter Iqbal. Di sana kan banyak dokter spesialis kandungan yang lain. Ya, Gue gak mau, Mon. Kalau nanti Raja lihat gue ada di rumah sakit itu, terus gue di dokter kandungan, gue mau ngomong apa? ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit yang lain aja. Yang penting diperiksain. Ayo. Gue gak mau, Mon. Gue gak nyaman kalau ganti rumah sakit atau ganti dokter. Gue gak nyaman. Ya terus lu mau di sini terus nahan sakit. Lu tuh udah keluar flex, Ran. Orang hamil keluar flex itu bahaya banget. Pokoknya gue nggak mau tahu. Kalau lu nggak mau diperiksa sama dokter Iqbal, kita tetap harus cari klinik di sekitar sini. Ya, harus diperiksain, Ran. Ya. Gue bantu. Iya, nanti. Gue udah gak bisa lagi pengaruhin Arsy buat ngejauhin Raja. Apalagi setelah Raja nyelamatin dia dari kecelakaan bis itu. Pasti Arsy semakin dekat sama Raja. Gue harus mikirin cara lain buat misahin mereka berdua. Selama ini mereka bersandiwara ke orang tua mereka. Pengen kelihatan kalau hubungan mereka baik-baik aja, padahal sebenarnya enggak. Mereka berani bohongin orang tua mereka. Gue bakal bongkar sandiwara mereka itu. Dan kalau sampai orang tuanya tahu, pasti mereka bakal sangat kecewa. Dan pastinya bakal nyuruh Raja dan Arsy untuk bercerai. Tuan, maaf ganggu Tuan. Kira-kira kita mau berangkat jam berapa, Tuan? Pak Jamal sama Sumi sudah siap, Kemana? Lah, katanya ke rumah sakit, Tuan. Jenguk non Arsy. Iya. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi, Tuan? Arsy udah pulang ke rumah. Alhamdulillah. Sumi seneng banget. Si Enon akhirnya sembuh dan bisa pulang. Pak Jamal juga ikut seneng, Tuan. Tapi sekaligus kecewa sih, Tuan. Soalnya Sumi udah dandan rapi, tapi malah nggak jadi pergi. Kamu kecewa berarti kamu nggak suka menantu saya sehat. Mau sakit terus gitu? Oh ya enggak sih, Tuan. Justru Sumi malah seneng banget. Tuan, gimana kalau sekarang kita ke rumahnya Den Raja? Sekaligus kita jenguk. Iya, Tuan. Nggak usah. Nanti ganggu. Biar mereka istirahat. Ya sudah. Permisi, Tuan. Permisi, Tuan. Halo. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Irwandinya ada di rumah? Ini dengan siapa ya? Masa Bapak nggak kenalin suara saya? Suara kamu aneh. Seperti dibuat-buat. Kamu mau nipu saya? Atau mau isengin saya? Berarti aplikasi perubah suaranya berhasil. Saya punya informasi penting mengenai Raja dan Arsy untuk Pak Irwandi. Info penting apa? Selama ini Pak Irwandi sudah dibohongi sama Raja. Dia cuma pura-pura menikahi Arsy. Maksud kamu apa ya? Hah? Raja nggak pernah mencintai Arsy. Dia sama sekali nggak menyayangi wanita yang dia nikahi itu. Bahkan justru Raja kasar terhadap Arsy. Kamu sebenarnya siapa? Siapa kamu sebenarnya? Saya bukan siapa-siapa, Pak. Kalau kamu bukan siapa-siapa, dari mana kamu tahu soal pernikahan anak saya? Dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Nggak penting Anda tahu saya dapat nomor Anda dari mana, Pak Irwandi. Tapi saya ada satu info penting yang harus Anda tahu. Saya banyak tahu tentang rumah tangga anak Anda, Pak Irwandi. Rumah tangga Raja dan Arsy nampak baik dari luar, tapi sebenarnya di dalamnya sangat berantakan. Jangan sembarangan kamu bicara tentang pernikahan anak saya. Saya nggak percaya ucapan kamu. Kalau Pak Irwandi nggak percaya sama informasi saya, silakan aja Pak Irwandi datang ke rumah Raja. Pak Irwandi juga nggak perlu pakai ngasih kabar dulu.
Pasti Pak Irwandi akan kaget dengan fakta yang sebenarnya.